Selamat sore, kedengaran suara Ibu nggak? Wenlin, dengar suara Ibu? Kedengaran Ibu. Kedengaran Ibu. Halo? Suara Ibu kedengaran nggak ya? Jelas Bu, jelas. Kedengaran Ibu. Suara Ibu. Kedengaran Bu. Oh, oke. Kayaknya Oke, kalau gitu saya mulai ya. Iya, kenapa kalian nggak jawab? Oke, saya jawab. Saya itu aja lah, kita mulai. Ya, minggu lalu kita sudah bagi ini ya, sudah membagi kelompok. Ada pertanyaan dulu, ada problema dalam pembagian kelompok dan judulnya. Ada masalah nggak? Nggak ada yang menanyakan? tidak ada Kita Ibu. sudah bagi kelompok ya. Nanti kalian akan mulai 1 minggu setelah UTS. Itu kalian yang mulai gantian untuk mulai presentasi ya. Mulai dengan presentasi pertama oleh Wenlin dan Akila, Haki di era digital. Kemudian selanjutnya Nirwana Muhammad, teknologi dan AI di era digital. Kemudian problema industri musik di era digital. Kemudian problema merek paten di era digital. Dan tanggung jawab online service provider, ini nggak ada providernya, atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga ya itu. Nah itu kalian bisa konsultasi ke saya sih setiap kali kalau apa yang kurang atau apa silakan konsultasi atau menanyakan. Loh, suaranya nggak kedengeran gitu? Tunggu, ini tuh Terdengar Bu, terdengar. suaranya masih nggak kedengeran? Kedengaran Bu. Masa iya? Coba. Nah. Oke, terdengar kok ya. Oke, terdengar kok ya katanya. Suara Ibu terdengar kita, namun suara apa ini? Suara Ibu terdengar namun suara kita yang tidak sampai. Oh, gitu. Wah ya. Oh, oke. Coba Ibu coba cek ininya. Volumenya kali ya. Sebentar biar enak ngobrolnya. Sebentar ya. Coba. How to Oh, ini kok jalan kok ininya. Bentar, gimana ya? Oh, sebentar. Coba, sekarang coba ada yang ngomong, coba kedengeran nggak? Tes Bu. Tes, kedengeran sekarang. Ya, suara Ibu kedengaran? Suara kalian kedengeran ya? Coba Belinda, ngomong coba. Speak up coba, Belinda, tes. Ya Bu, suara Bu. Yes, kedengeran sekarang. Tadi nggak kedengeran. Oke, sip lah. Jadi saya dengar, kalian dengar ya. Oke, kalau begitu saya mulai sekarang. Tadi udah pembagian kelompok. Anda bisa konsultasi ke saya. Jadi bukan konsultasi, jadi mau ngobrol-ngobrol. Jadi kuliah itu saya memang tidak full waktu untuk
Eh, luas. Tentu saja tidak bisa semuanya Anda masukkan, tetapi intinya adalah era digital gitu. Merek di era digital gitu. Barangkali tentang tentang aspek kalau ya, teritori gitu, teritorial, perlindungan hanya di teritorinya aja. Kalau nggak didaftarkan di Singapura, nggak ada perlindungan di Singapura. Suatu merek yang sama, misalnya apa ya, makanan yang terkenal di Singapura, Bengawan Solo, ada merek Bengawan Solo di Singapura gitu ya, mereka pakai nama Bengawan Solo untuk kue-kue kayak kastengels, nastar kayak gitu-gitu, terkenal banget di sana. Nah, itu di Indonesia misalnya terkenal, kan sudah merek terkenal di Singapura, Malaysia, Vietnam, itu merek terkenal. Belum tentu di Indonesia merek terkenal, bahkan bukan cuma merek terkenal, barangkali juga kalau ada orang Indonesia yang mendaftarkan di kelas yang sama merek Bengawan Solo, belum tentu itu melanggar hak merek ya. Itu prinsip yang dulu teritorial, pokoknya harus didaftarkan di negara yang bersangkutan. Tetapi barangkali kalau di era digital itu mengenai prinsip teritorial barangkali nggak bisa terlampau ketat, misalnya seperti itu. Apalagi merek yang yang terkenalnya itu di pemasarannya itu di digital, di dunia digital, barangkali itu. Atau yang lain lagi, terserah, apa aja lah gitu. Boleh-boleh aja sembarang, pokoknya harus merek dikaitkan dengan era digital, gitu itu Lia. Baik, terima kasih Bu. Oke, ada lagi sebelum saya masuk ke topik yang saya mau jelaskan. Oke, bentar, kalau itu saya ya. Bentar, ini kok hilang. Ya. Nah, hari ini saya mau mengajarkan mengenai inti perjanjian internasional yang berkaitan dengan haki ya. Ada kalau nggak salah ya minggu inilah ya begitu ya. Kalau Anda lihat RPS atau lihat saya sebutnya SAP begitu, itu ada. Nah, kita mulai dulu dengan yang pertama dulu. Saya tulis di situ kan Konvensi Paris begitu ya. Nah, sejarahnya dulu, sebelum ada Konvensi Paris tahun akhir abad ke-19 ya, itu sudah ada sih perlindungan haki di Eropa, di Amerika, tetapi mereka itu tidak memperhatikan ke negara lainnya begitu. Pokoknya perlindungan ya untuk di negaranya sendiri begitu ya. Jadi merek atau paten cuma di negaranya sendiri, tidak memperhatikan ketentuan atau standar ketentuan di negara lain. Jadi paten bisa dilindungi berapa tahun, di mana berapa tahun, kemudian yang dianggap baru itu seperti apa, itu sangat tergantung dari negara masing-masing. Tapi rupanya karena abad ke-19 itu sudah mulai hubungan di Eropa, di Amerika itu hubungan antar negara lebih terjadi interconnectedness kalau bahasa Inggrisnya, jadi lebih terjalin begitu ya, dibandingkan dulu masih bagian-bagian karena komunikasi masih sulit sekali. Tapi setelah akhir abad ke-18 ada kereta api dan sebagainya, komunikasi
pos itu sudah baik, sehingga karena hubungannya makin terkait satu dengan yang lain, nggak bisa rupanya perlindungan hak cipta itu sangat jauh berbeda, ataupun juga merek begitu ya, merek yang ada di Belanda kemudian kemudian ditiru di Inggris ataupun di Spanyol, itu menjadi problema. Maka mereka membuat perjanjian internasional yang namanya Konvensi Paris. Kemudian juga Konvensi Bern gitu. Kalau Konvensi Paris dulu, karena lebih dahulu itu Konvensi Paris, itu mengatur perlindungan paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang begitu ya. Rahasia dagang. Pokoknya yang kita sebut, yang kalau haki, kalau Anda masih ingat kuliah zaman dulu, itu yang berhubungan dengan hak kekayaan industri. Jadi hak kekayaan intelektual dibagi dua, hak kekayaan industri atau hak milik industri atau industrial property rights dengan copyright begitu ya. Dibedakan begitu, dibagi dua begitu. Secara garis besar dibagi dua begitu. Nah, yang hak kekayaan industri atau industrial property right itu merek, cipta, desain industri, itu kemudian di rahasia dagang itu kemudian diatur di dalam Konvensi Paris begitu ya. Nah, Konvensi Paris itu mengatur perlindungan itu ya, tadi saya sebutkan ya, apa yang dimaksud begitu ya, bagaimana pengaturannya, inti dari pengaturannya itu apa saja begitu itu. Jadi kalau dari situ itu tentang apa, paten tentang apa begitu ya, supaya semuanya sama begitu ya di negara-negara anggota dari Konvensi Paris ya. Kemudian dia juga mengatur mengenai prinsip, nah ini penting nih, national treatment namanya, nggak ada bahasa Indonesianya ya, prinsip nasionalitas, tapi jarang dipakai juga. Kita juga menggunakan namanya prinsip national treatment. Jadi prinsip national treatment ini yang baru, belum ada sebelum ada konvensi, persetujuan Konvensi Paris ini, itu adalah mereka memberikan perlindungan yang sama terhadap warga negara di negara sendiri. Misalnya Spanyol, mereka memberikan perlindungan yang sama untuk warga negara di negaranya sendiri dengan warga negara di negara anggota. Jadi sama perlindungannya. Misalnya, maksudnya gini, orang asing, orang di Inggris yang punya hak merek, yang punya merek yang produknya dijual di Belanda, memperoleh perlindungan yang sama dengan orang Belanda. Jadi kalau orang Belanda itu punya merek, kemudian ditiru oleh orang lain, C misalnya ya, ditiru oleh orang lain di Belanda, C kita sebut saja, maka si orang Belanda itu bisa menggugat si C itu dengan pelanggaran merek ya. Di si warga negara Belanda, kok ini ditiru merek saya gugat ya, ada perlindungan merek di Belanda seperti itu. Nah, itu rupanya berdasarkan Konvensi Paris, perlindungan tidak cuma kepada warga negara Belanda, tetapi warga negara anggota Konvensi Paris yang lainnya, misalnya Inggris, Spanyol ya, juga dilindungi dengan peraturan yang sama di Belanda gitu ya. Jadi kalau misalnya orang Inggris, warga negara Inggris atau warga negara Spanyol itu punya merek, dijual suatu barang dengan merek yang didaftarkan di Belanda, dia juga dapat perlindungan, dan perlindungannya sama dengan si orang Belanda tadi. Jadi misalnya C tadi yang ditiru bukan mereknya warga negara Belanda, tapi warga negara tadi Spanyol ataupun Inggris, maka aturan yang berlaku sama.
si orang itu dapat menggugat persis dasar hukumnya dengan si orang Belanda. Nah, itu namanya prinsip national treatment gitu ya. Prinsip tadi saya sudah waktu tadi lihatannya saya sebutkan ada sebut kata territorial treatment itu tetap ada sampai sekarang pun tetap ada. Jadi territorial treatment, prinsip teritorial ya nggak disebut treatment. Prinsip teritorial mengatakan begini, ini masih berlaku sampai sekarang. Ya yang nanti di era digital itu apakah berlaku apa enggak gitu. Prinsip teritorial dari sebelum adanya konvensi Paris sampai sekarang pun itu berlaku. Ini prinsip hampir mirip dengan prinsip kedaulatan negara sih. Jadi begini nih, prinsip teritorial. Suatu undang-undang itu hanya dapat diterapkan di negara tersebut. Jadi undang-undang hak cipta di Indonesia itu ya diterapkan di Indonesia. Orang kalau mau dilindungi di Indonesia, gunakanlah aturan di Indonesia. Nggak bisa kemudian misalnya si X itu kepingin merasa hak ciptanya itu dilanggar oleh di Indonesia. Ya di Indonesia dilanggar. Kemudian dia mengatakan di Amerika kalau seperti itu pelanggaran hak cipta, maka dia menggunakan peraturan Amerika. Itu kalau di Amerika dilanggar, saya kan warga negara Amerika. Nah itu nggak bisa. Itu namanya prinsip teritorial. Hukum di suatu negara berlaku di negara tersebut. Di negara yang lain ya berlaku peraturan di negaranya. Ini kan kedaulatan, prinsip kedaulatan lah begitu ya. Suatu negara. Saya beri contoh dulu prinsip teritorial yang ada dalam praktek dan kemudian menjadi suatu masalah begitu ya di dalam dikaitkan dengan haki. Ceritanya seperti ini. Ya kita ada prinsip teritorial begitu ya karena kita negara berdaulat. Nah pada tahun 1982 dan sebelumnya tahun 70-an kita itu punya undang-undang hak cipta yang prinsipnya adalah perlindungan diberikan misalnya lagu suatu ciptaan atas lagu diberikan perlindungan di Indonesia kalau yang menciptakan itu warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ada di Indonesia. Jadi warga negara asing yang membuat suatu ciptaan tetapi dia nggak di Indonesia nggak dapat perlindungan. Dulu ada undang-undang hak cipta Indonesia sebelum tahun 87 seperti itu, undang-undang 82 dan sebelumnya ya itu seperti itu. Nah jadi ya kita hanya berdasarkan hukum Indonesia dan kita negara berdaulat juga sebenarnya di Singapura, di India juga kurang lebih sama ya. Perlindungan hak cipta hanya memberikan perlindungan terutama ke warga negara sendiri. Kalau warga negara asing baru dapat perlindungan kalau dia di negara tersebut, dia menciptakan lagu di Indonesia, dilindungi di Indonesia. Tapi kalau dia di luar negeri enggak. Hanya disebutkan sebegini, ada yang agak mendingan begitu ya untuk orang asing. Bila mana orang asing itu membuat suatu ciptaan di luar negeri, dia orang asing, ciptanya di luar negeri, misalnya orang Belanda menciptakan di Belanda, tapi dia mendaftarkan pertama kali di Indonesia, atau memperdengarkan pengumuman pertama kali di Indonesia, maka dia dapat perlindungan. Tapi kalau enggak dapat perlindungan. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia yang kemudian menggunakan ciptaannya tanpa izin, no problem, nggak melanggar hak cipta. Ini real terjadi pada sebelum tahun 1987 gitu ya. Saya kadang-kadang suka singgung sedikit, nggak tahu sekarang sudah apa enggak. Teknologi perekaman di Indonesia itu bagus gitu, walaupun dulu juga jelek semua begitu ya, nggak seperti zaman digital sekarang ya. Nah dulu di Indonesia itu teknologi untuk membuat suatu kopi dari lagu itu bagus begitu. Jadi di otak-atik
kualitasnya mirip dengan yang asli yang beredar di luar negeri. Tapi harganya sangat murah. Kenapa sangat murah? Sangat murah karena dia tidak membayar royalti kepada pencipta. Kita tahu kan kalau sesuatu ciptaan itu pencipta itu mempunyai hak eksklusif. Tidak boleh mendistribusikan, mengcopy, memperbanyak tanpa izin pencipta. Nah, bila mana orang itu memperbanyak, ya dia harus bayar royalti, baru disebut sahlah itunya peredaran barangnya gitu ya. Nah, tapi di Indonesia copyright itu hanya diberikan copyright itu hak cipta itu hanya diberikan kepada orang Indonesia atau orang tadi saya sebutkan orang asing yang mendaftarkan pertama kali Indonesia ataupun tinggal di Indonesia. Nah, lagu-lagu barat tahun 70-an itu sangat terkenal di Indonesia. Antara lain misalnya We Are The World. Ya, We Are The World itu terkenal sekali di Indonesia. Itu royaltinya itu dibuat untuk membantu orang kelaparan di Afrika zaman itu. Ya, tahun 1980-an tengah lah begitu. We Are The World, ada lagu akan kalian belum air lah. Ya. Gitu. Nah, ada lagu tersebut royaltinya dipakai, mereka sudah berkorban bikin lagu, nyanyi, kemudian royaltinya digunakan untuk orang kelaparan di Afrika, sebagian mungkin ya. Tapi di Indonesia itu karena memang lagunya itu terkenal di seluruh dunia, produser rekaman di Indonesia merekam kemudian menjual laku berat, laku banget karena murah. Bahkan orang asing yang main ke Indonesia pulang-pulang membawa oleh-oleh kaset-kaset itu. Marahlah ini ya, marahlah pencipta lagu tersebut ya. Marah, kemudian dia tadinya mau menggugat produser rekaman, tapi rupanya enggak bisa ya. Enggak bisa, kenapa enggak bisa begitu ya? Karena dia mau menggugat ya, peraturan di Indonesia beda dengan peraturan di Eropa ya. Dia hanya memberikan perlindungan kepada orang Indonesia aja. Jadi kita bebas-bebas aja. Nah, itulah di Indonesia, itulah prinsip teritori. Tapi kemudian kalau saya masih lanjutkan dengan peristiwa itu, maka Indonesia kemudian didesak oleh negara asing untuk mengubah undang-undang hak ciptanya. Ya, yang terjadi dulu ya sudah, kita bebas aja begitu ya, tidak bisa digugat. Jadi produser rekaman ya masih untung banyak begitu ya. Tapi setelah tahun 87 dibuatlah undang-undang yang mengatakan bahwa undang-undangnya mengatur bahwa undang-undang hak cipta memberikan perlindungan yang sama bagi orang Indonesia dan orang asing. Atau dengan kata lain, setelah tahun 87 undang-undang hak cipta kita itu menganut prinsip national treatment ya. Nah, itulah prinsip national treatment. Sebenarnya kalau di Eropa sudah ada sejak zaman Konvensi Paris ya. Konvensi Paris itu aturan utamanya yang ada antara lain prinsip national treatment ya, supaya yang dapat perlindungan itu bukan cuma warga negara di negara tersebut, tetapi warga negara dari anggota Konvensi Paris yang bukan warga negara anggota Konvensi Paris itu dapat perlindungan yang sama dengan warga negara di negara tersebut. Jadi ya sejak saat itu bolehlah orang Inggris menggugat orang Belanda karena menggunakan patennya. Dulu nggak kayak gitu, misalnya tapi contohnya di Amerika begitu ya. Amerika contohnya. Amerika itu ketinggalan zaman dibandingkan Eropa, ya. Nah, mereka jadi di Eropa itu sudah ada peraturan paten, ya, peraturan paten yang memberikan perlindungan kepada orang yang menghasilkan invensi baru begitu ya. Suatu yang baru ya dapat perlindungan paten, dapat monopoli ya untuk memproduksi teknologi baru tersebut. Itu sudah ada banyak di Eropa. Nah, Amerika belum punya undang-undang paten karena mereka memang lebih terbelakang, lebih backward dibandingkan
dibandingkan Eropa. Nah kemudian mereka buat undang-undang paten. Undang-undang patennya menyatakan kalau paten itu sesuatu dapat dilindungi paten kalau sesuatu objek itu baru, belum pernah ada sebelumnya. Kemudian ada inventive step, artinya tidak terbayang sebelumnya oleh orang yang ahli di bidangnya. Dan satu lagi, dapat diterapkan dalam industri, gitu ya. Dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan deskripsi yang dibuat. Jadi ada deskripsikan teknologi seperti apa, harus dideskripsikan kayak resep makanan lah kalau gampang-gampangnya sebut. Jadi teknologinya, cara kerjanya apa itu harus ditulis begitu ya, dideskripsikan bagaimana cara kerjanya. Maka kalau kita mengikuti cara kerjanya, maka nanti dapat dibuat suatu barang begitu, ataupun suatu barang atau cara kerja yang sama semua begitu ya. Kalau industri kan kayak gitu, dibuat massal. Jadi dengan mengacu pada deskripsi paten tersebut dapat dibuat sesuatu yang sama gitu. Paten harus memenuhi kriteria tersebut, baru. Terus saya akan menyebutnya lebih ke arah baru ya. Lebih ke arah baru, harus baru, belum pernah ada ya. Nah, Eropa seperti itu. Di Amerika juga mau sama. Ada baru, inventive step, dan industrial applicable. Tapi yang disebut baru adalah baru di Amerika. Baru di Amerika. Jadi dia bukan barunya itu dunia waktu itu kan cuman Eropa sama Amerika lah, Jepang lah begitu ya. Nah, kita bukan manusia kali ya zaman dulu itu ya. Nah, jadi seperti itulah di Eropa, di Amerika. Maka akibatnya apa? Akibatnya temuan baru yang di Eropa yang dibuat oleh X, misalnya dia kerja keras, dia menghasilkan suatu teknologi yang baru, tapi kemudian di Amerika dia melihat, loh ini kan baru, belum diproduksi di Amerika, maka dia curi cara kerjanya, ya, dia mendeskripsikan, barangkali juga mendeskripsikan, dia datang ke kantor paten yang ada di Inggris ataupun di Belanda, begitu, dia terjemahkan, kemudian dia daftarkan di Amerika, dapat perlindungan paten. Dia kemudian kalau dapat perlindungan paten artinya apa? Dia dapat memonopoli untuk memproduksi suatu cara kerja tersebut. Misalnya saya sebut aja mungkin memonopoli cara pembuatan kamera dengan flashlight begitu. Baru zaman itu. Ya, di Eropa baru. Jadi kalau ada flashlight kan sekarang kalau kita motret itu citranya tidak perlu terang aja, kita bisa dengan adanya flashlight, adanya lampu yang terkoneksi dengan kamera, kemudian kita bisa memotret. Jadi memotret tempat gelap sudah bukan suatu yang mustahil lagi, ya. Itu di Eropa. Nah, di Amerika belum ada. Maka ada orang yang kemudian meniru, kemudian mendaftarkan paten, dapat perlindungan. Nah, itulah yang terjadi kalau tidak ada prinsip national treatment, ya. Nah, itu jadi kan merugikan negara yang sudah duluan, nggak fair lah begitu ya. Jadi persaingannya tidak sehat, ya. Ada orang-orang yang kemudian mencuri sesuatu yang tidak dia buat begitu, tapi dia dapat untung, ya. Nah, Konvensi Paris mencegah hal tersebut. Jadi ada prinsip national treatment. Kalau orang kemudian membuat sesuatu itu harus dilindungi di negara lain sama. Dan kemudian yang kedua adalah disebutkan bahwa hal yang baru itu tidak hanya baru di suatu negara, tapi baru itu sifatnya luas gitu ya. Nah, itulah prinsip yang ada pada Konvensi Paris ya. Intisarinya seperti itu. Jadi national treatment, kemudian tadi saya sebutkan juga prinsip-prinsip paten itu kurang lebih sama begitu ya. Kemudian juga diperkenalkan konsep hak prioritas. Kalau Anda iseng-iseng nanti lihat Undang-Undang Paten Indonesia, Undang-Undang Merek ya, karena kita juga sekarang menjadi anggota Konvensi Paris, Konvensi Bern. Nah, itu disebutkan hak prioritas mungkin yang sudah bekerja begitu ya.
Jadi hak prioritas ini begini. Ini tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada orang asing yang dia punya kendala untuk mendapatkan perlindungan di negara lain karena jauh, harus mentranslate begitu ya. Jadi jadi ada ketentuan mengenai hak prioritas ya. Jadi di sini hak prioritas maksudnya begini. Jadi ada kantor administrasi yang diakui oleh semua anggota konvensi Paris begitu ya. Itu dia akan mencatat begitu ya. Bila mana ada orang mau mendaftarkan paten, dicatatkan tanggalnya misalnya tanggal 3 Maret 2022 misalnya 3 Maret 2022. Dia catatkan tanggal tersebut, maka tanggal itu yang dipakai bukan cuma di suatu negara tertentu, misalnya Belanda, begitu dia daftarkan memang tanggal 3 Maret di Belanda, tetapi meskipun dia mendaftarkan di Spanyol itu misalnya 3 Mei, tetap dianggap 3 Maret. Jadi dia dianggap lebih dulu dibandingkan yang lainnya, pokoknya dia lebih punya tanggalnya itu dia diuntungkan dengan tanggal prioritas tadi. Kalau sekarang ya nggak cuma di Eropa, tapi juga hampir semua negara dunia itu ya anggota konvensi Paris gitu ya. Di Indonesia juga seperti itu sekarang yang berlaku begitu, sama seperti konvensi Paris. Misalnya ada orang Eropa yang membuat obat Pfizer misalnya, membuat obat baru untuk COVID, didaftarkan pertama kali di Inggris. Tanggalnya tanggal 2021 ya, misalnya 3 Maret 2021. Ketika didaftarkan Indonesia mungkin setengah tahun kemudian, nggak ditulisnya 3 Maret, 3 September ya, tetapi juga 3 Maret. Ini untuk mencegah ada orang yang kemudian karena dia orang Indonesia, dia kemudian membuat deskripsi paten yang sama dengan yang Pfizer, dia sebenarnya nyontek, kemudian dia cepat-cepat daftar. Ya, karena kan ada prinsip siapa yang duluan daftar dia yang dapat perlindungan kan, first to file begitu, kalau Anda masih ingat gitu ya, first to file. Nah, hak prioritas ini mencegah orang dari suatu negara yang kemudian mendaftarkan lebih dulu padahal dia sebenarnya tidak berhak, tetapi dia punya kesempatan lebih gampang untuk mendaftarkan lebih dahulu. Nah, itu prinsip yang ada pada konvensi Paris ya. Nah, ada yang tanya sebentar. Ya, ada yang tanya? Kalau Ibu mau tanya, kalau hak prioritas itu untuk paten aja atau semuanya? Hak prioritas itu untuk merek berlaku, untuk desain industri berlaku. Kalau cipta enggak, Akila. Kenapa cipta enggak? Karena hampir semua negara itu cipta itu semua barangkali, bukan enggak, hampir semua negara yang tergabung pada konvensi sekarang persetujuan TRIPS gitu ya, itu tuh ciptaan itu begitu diciptakan langsung di perlindungan otomatis begitu kan, jadi nggak perlu ada pendaftaran dengan hak prioritas. Tapi kalau paten, merek itu ada begitu, supaya orang di negara lain itu yang kalah start begitu ya, jauh, kemudian bahasanya beda, terjemahkan, cari lawyer gitu kan susah, dia tetap dapat perlindungan karena dia sudah mendaftarkan secara prioritas di suatu kantor tertentu. Itu hasil. Berarti yang didaftarkan ya? Hah? Berarti yang didaftarkan ya, Bu ya? Yang didaftarkan. Oke. Terima kasih. Baik, Wenlin. Oke, saya teruskan ya. Ada lagi tentang pencabutan paten, prinsip, tapi saya biarkan aja deh, terlalu lama nanti. Jadi yang terutama itu ya, hak prioritas, kemudian juga national treatment. National treatment itu nggak cuma untuk paten, tapi juga merek, desain industri juga ada prinsip national treatment, gitu ya. Memperlakukan negara asing sama
negara asing yang anggota konvensi tersebut sama dengan warga negara di negaranya. Kemudian ini beda national treatment dengan ini ya, teritorial ya. Teritorial tadi hukum yang berlaku itu kayak kedaulatan suatu negara lah. Jadi mirip-mirip seperti itu. Jadi undang-undang yang berlaku di Indonesia ya undang-undang yang untuk di Indonesia berlaku undang-undang di Indonesia, untuk di Singapura berlaku undang-undang di Singapura dan seterusnya. Itu prinsip teritori. Sampai sekarang masih berlaku. Jadi belum tentu merek tadi saya sebutkan, belum tentu merek tadi sebutkan Bengawan Solo itu kalau ada orang yang mendaftarkan merek Bengawan Solo, kemudian Bengawan Solo, pemilik merek Bengawan Solo di Singapura bisa menggugat karena dia tidak mendaftarkan di Indonesia, jadi nggak dapat perlindungan. Harus didaftarkan dulu baru dapat perlindungan. Kecuali kalau mereknya diakui sebagai merek terkenal, dia harus buktikan bahwa mereknya itu udah terkenal di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Brunei ya. Tapi kalau dia nggak bisa buktikan ya first to file berlaku ketentuan first to file. Gitu. Nah itulah. Kemudian sekarang tadi konvensi Paris ya itu persetujuan internasional yang dibuat tahun 1883 ya, ketentuannya untuk mengatur secara bersama-sama secara internasional tentang hak milik perindustrian atau industrial property rights dengan intisari seperti saya sebutkan tadi. Kemudian diperluas abis itu ya, dibuat konvensi baru yaitu konvensi Bern. Ini memberikan perlindungan untuk ciptaan ya, ciptaan itu karya sastra dan artistik begitu ya, sesuatu art dan sastra, perlindungan terhadap sastra dan buku begitu ya, fotografi itulah yang dilindungi, diatur pada konvensi Bern maksud saya. Nah prinsipnya itu adalah sama national treatment ya, sama seperti konvensi Paris. Tapi ada satu tadi yang Wendlin tanya, atau Wendlin tadi apa Akila saya lupa tadi. Wendlin sama Akila tadi saya ada nama ada Akila tapi kok Wendlin. Oh iya dua-duanya ya. Nah yang satunya lagi Wendlin dan Akila, prinsip konvensi Bern itu adalah automatic protection atau perlindungan otomatis ya. Barangkali kalian bikinnya kalau nggak salah hak cipta dua-duanya ya, perlindungannya otomatis. Jadi di setiap negara anggota konvensi Bern ya, atau dengan kata konvensi Bern itu mengatur itu untuk hak cipta tidak perlu ada prosedur pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Begitu dibuat langsung dapat perlindungan. Misalnya Ahmad Dhani nggak usah daftar-daftar, dapat langsung perlindungan gitu ya. Dan begitu dapat perlindungan karena ada konvensi Bern, maka yang berlaku nggak cuma di Ahmad Dhani nggak cuma dilindungi di Indonesia meskipun dia tidak daftar-daftar, tapi juga Ahmad Dhani mendapatkan perlindungan untuk lagunya apa ya, Manusia Paling Seksi atau apa tuh nama saya yang dinyanyikan Oto Mulan itu ya, Manusia Paling Seksi apa ya. Nah itu dapat perlindungan juga di Malaysia walaupun tidak didaftarkan di Indonesia, tidak didaftarkan di Malaysia begitu ya, karena Indonesia, Malaysia itu menjadi anggota konvensi Bern, atau dengan kata lain semua anggota konvensi Bern mengakui bahwa perlindungan untuk hak cipta bersifat otomatis, tidak perlu metode pendaftaran. Jadi nggak perlu ada tadi yang ditanya oleh tadi Wendlin atau Akila, nggak ada mengenai hak prioritas, nggak perlu ada ya, karena sudah otomatis dapat perlindungan gitu ya. Nah itulah konvensi Bern, automatic protection begitu. Nah kalau saya sedikit nambah begitu ya, nggak di luar dari konvensi Bern. Kalau Anda masih ingat kan banyak yang sesudah yang mengambil haki itu di atas tahun 2014 ya, hampir semua kan begitu ya. Nah kalau Anda masih ingat mata kuliah waktu belajar entah di mana, entah di STHB, entah di mana begitu ya, itu disebutkan kalau hak cipta itu bukan pendaftaran. Wendlin ingat? Bukan pendaftaran, tapi pencatatan ya. Nah, tapi pencatatan itu kenapa? Padahal kalau merek itu disebut pendaftaran merek.
Kalau paten, pendaftaran paten. Desain industri, pendaftaran desain industri. Tapi kalau hak cipta itu disebutnya pencatatan. Kenapa demikian? Karena untuk sesuatu tetap ada administrasi pencatatan itu. Kalau kita ke Direktorat Jenderal KI kemudian menyatakan bahwa itu adalah ciptaan kita, ya, itu bukan untuk mendapatkan hak, sama nggak, jadi agak beda dengan paten ataupun merek, ya. Kalau merek ataupun paten, kalau kita daftarkan ke DJKI, itu untuk memperoleh perlindungan hak eksklusif, perlindungan merek ataupun paten. Tanpa kita daftarkan, nggak ada perlindungan hak eksklusif, kita nggak punya paten ataupun merek. Jadi kalau misalnya Belinda ini kan sudah lama terjun di dunia ini ya, bekerja gitu ya, tentunya tahu bahwa kalau merek itu ya harus didaftarkan lah. Kalau nggak didaftarkan nggak ada perlindungan hak mereknya begitu. Tapi kalau ya begitu ya, jadi istilahnya adalah mendaftarkan merek, trade registration, trademark registration gitu ya. Kalau cipta enggak, dia disebut pencatatan. Karena apa? Karena sudah ada perlindungan hak cipta meskipun tidak didaftarkan. Jadi pencatatan, recording kalau bahasa Inggrisnya, itu hanya untuk mempermudah pembuktian saja begitu. Mempermudah pembuktian saja. Nah itu konvensi Berne. Jadi inti pertamanya, perlindungannya itu tentang apa? Perlindungannya adalah untuk art dan karya artistik begitu ya. Kemudian karya-karya art begitu, karya tulis dan art begitu. Saya tadi sebutkan kalau nggak salah komputer nggak masuk gitu ya, nanti komputer itu nanti waktu perkembangannya aja baru masuk ya. Nah, kemudian di dalam konvensi Berne juga ada prinsip perlindungan terhadap hak moral, ya, perlindungan terhadap hak moral. Jadi yang dilindungi pada suatu ciptaan itu bukan cuma hak ekonominya. Jadi kalau orang lain menggunakan harus bayar royalti. Jadi misalnya Ahmad Dhani punya lagu dinyanyikan oleh Once, ya Once harus bayar hak ekonomi. Lagunya Ari Bias dinyanyikan oleh Agnes Monica, ya harus bayar, kan begitu. Walaupun sekarang masih belum ya. Agnes Monica yang putusan pengadilan niaga itu dia yang mempunyai kewajiban untuk bayar 1,5 M. Tetapi kan masih mau kasasi gitu ya. Karena dalam diskusi di antara para ahli haki itu apakah Agnes Monica yang harus bayar atau penyelenggara gitu ya. Tapi kita nanti ngobrol itu lebih lanjut mungkin nanti selain kesempatan. Nah, jadi saya teruskan aja ke konvensi Berne ya. Selain hak ekonomi tadi saya sebutkan contohnya, nah ada juga perlindungan terhadap hak moral. Hak moral itu adalah perlindungan bagi seorang pencipta ya. Tidak boleh ciptaannya itu tidak menyebutkan namanya. Jadi harus ada penghargaan terhadap namanya ya. Dan juga ciptaannya namanya harus disebut, dan tidak boleh mengganti-ganti ciptaannya itu karyanya, ya, karya orang seseorang, karya pencipta dengan sesuatu yang merendahkan, menderogasi moralitasnya begitu ya. Jadi sesuatu yang bagus jadi jelek begitu ya. Nah itu perlindungan yang diberikan pada konvensi Berne, moral rights begitu ya. Kemudian pada konvensi Berne juga ada peraturan ya, ada peraturan yang harus ditaati oleh semua anggota konvensi Berne, yaitu perlindungan minimal adalah seumur hidup ditambah 50 tahun ya. Perlindungan adalah seumur hidup ditambah 50 tahun. Kalau mau lebih ya boleh aja, tetapi minimal seperti itu. Nah itulah isi dari konvensi Berne. Satu, isi pertamanya adalah konvensi Berne itu mengatur mengenai art ya, dan karya sastra atau karya tulis. Yang kedua, mengadopsi prinsip perlindungan secara otomatis. Yang ketiga, mengakui prinsip moral rights ya.
Yang ketiga, mengakui minimal perlindungan. Jadi semua anggota konvensi Bern tidak boleh melanggar ini, gitu ya. Kan seperti perjanjian internasional, kalau kita mengakui ya kita harus, kalau kita menandatangani, meratifikasi ya kita harus mentaati konvensi tersebut, gitu ya. Nah itu dua nih konvensi, masih lama, konvensi Bern dan konvensi konvensi Paris ya. Nah kemudian kemudian teknologi digital berkembang, komputer berkembang ya, tahun 80-an itu kan dibuatnya tahun awal abad ke berapa ya? Sebelum akhir abad ke-19. Nah, kemudian pada tahun 1996 setelah masuk era digital begitu ya, mulai ada digital tapi belum ada AI begitulah. Era digital 1996 sudah mulai era digital kan? Komputer begitu, internet sudah ada, maka ada konvensi baru. Namanya, Anda bisa lihat ada sih di Sabtu kan ada WIPO Copyright Treaty. Ini dibuat tahun 1996 ya. Nah, ini WIPO Copyright Treaty itu intinya adalah memberikan perlindungan hak cipta termasuk pada ciptaan yang ada di dunia atau di dunia digital begitu ya, di internet begitu ya, maksudnya gampangnya seperti itu. Jadi dia memberikan perlindungan hak cipta di internet ya, itu digital kan maksudnya internet begitu ya. Jadi diperluas. Jadi hak cipta bukan cuma yang ada di dunia yang nyata di ini juga, tapi di internet ya, atau dengan kata lain disebut memperluas perlindungan hak cipta ya, termasuk di internet. Jadi kalau penggunaan tanpa izin di internet itu juga dianggap melanggar hak cipta seperti itu ya. Kemudian itu yang inti pertama dari WIPO Copyright Treaty 1996. Ya, jadi memperkuat, jadi memberikan perlindungan hak eksklusif untuk karyanya yang ada di dunia digital. Kemudian juga ada memberikan perlindungan terhadap program komputer. Tapi dulu itu program komputer itu perlindungannya melulu atau hanya di hak cipta. Kalau kita belajar ya sampai zamannya kalian lah lulus, perlindungan copyright, perlindungan software itu di mana perlindungannya? Di hak cipta. Pasti Anda menjawabnya hak cipta. Betul. Memang di WIPO Copyright Treaty yang kemudian kita adopsi pada undang-undang kita 2014 juga sebelumnya juga sih tahun 2002 itu perlindungan program komputer itu ada perlindungannya adalah perlindungan hak cipta. Nanti berkembang ya dengan adanya AI, sebelum AI juga sih itu dianggap bukan copyright, tetapi di samping perlindungan copyright atau hak cipta juga ada perlindungan paten. Tapi tahun 1996 ini WIPO Copyright Treaty memberikan perlindungan hak cipta atas perangkat lunak ya. Sebenarnya di Amerika itu udah ada perlindungan software itu dilindungi paten sih sejak tahun 90-an, tetapi di Eropa itu mereka perlindungannya hak cipta sama seperti Indonesia. Tapi kemudian dianggap terlampau kurang melindungi ya. Orang yang membuat program komputer itu nggak menginginkan perlindungannya hanya kalau copyright itu cuma mengcopy begitu ya, mengcopy, meniru, menjiplak begitu. Padahal kalau paten perlindungannya lebih dari itu ya, tidak menjiplak tetapi juga cara kerjanya dilindungi. Jadi walaupun tulisan komputernya itu beda tetapi cara kerjanya sama, itu mendapatkan harus dilindungi begitu ya. Tapi itu nanti ya begitu. Nah, pada WIPO Copyright Treaty itu jadi menambahkan perlindungan hak cipta pada era digital atau di internet ya.
juga jadi mereproduksi dan sebagainya ya, itu juga termasuk di lingkup dunia digital. Kemudian juga tadi perangkat komputer ataupun software itu dilindungi. Itu. Satu lagi yang baru, suatu lagi yang baru yang ada pada Copyright Treaty, WIPO Copyright Treaty adalah adanya perlindungan sarana, bisa bahasa undang-undang itu apa ya? Sarana perlindungan teknologi. Jadi kalau kita mau menginginkan di internet nih ya, bila mana ada ciptaan kita ada di internet, itu bila mana kita memasukkan suatu cara tertentu supaya tidak di copy oleh orang lain, itu harus dihargai, dilindungi. Gak boleh ada orang lain yang kemudian merusak sarana perlindungan teknologi tersebut. Jadi bila mana orang merusak sarana perlindungan teknologi dianggap melanggar hak cipta, ya. Nah, itu. Jadi kan ada watermark atau ada apa gitu ya. Orang itu tidak ada tandanya tertentu begitu ya, itu tidak boleh dihapuskan. Kalau itu dihapuskan, maka dianggap melanggar hak cipta gitu disebutkan. Kalau bahasa Inggris nanti kalau Anda mau cari-cari dia di bahasa Indonesianya nggak banyak, biasanya tulisan dalam bahasa asing itu lebih banyak. Itu bahasa Inggrisnya Digital Rights Management ya, Digital Rights Management. Nah, itu apa tentang Digital Rights Management, bagaimana perlindungan hak cipta kalau menggunakan Digital Rights Management. Di Undang-Undang Hak Cipta sudah ada sih, gitu ya. Nah, itulah WIPO Copyright Treaty 1996, perlindungan pada hak cipta di era digital. Dan tadi perlindungannya sudah disebutkan ya. Nah, kemudian masih tahun 1996 tadi kan copyright itu kan berkaitan dengan hak terkait, masih ingat nggak? Kalau copyright itu atau hak cipta itu orang menghasilkan suatu karya, membuat tulisan, membuat lagu, membuat lukisan, lagu, membuat seni instalasi, itu semua adalah hak cipta. Dia menghasilkan sesuatu art, dia menghasilkan suatu tulisan, buat puisi, buat novel. Nah, itu perlindungannya adalah hak cipta. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan hak cipta tetapi bukan hak cipta namanya hak terkait. Ya, hak terkait. Ini ada pada siapa kalau masih ingat? Kalau nanti mungkin udah lupa ya, cuma 2 SKS dari 144 SKS. Saya juga maklum lah kalau Anda lupa ya. Memang pelajaran itu sepenting apa sih gitu ya. Jadi saya maklumi juga, tapi mudah-mudahan ingatan Anda kuat, itu masih ada gitu ya. Terutama yang bikin skripsinya itu ya, mungkin udah bacanya 1 semester gitu ya. Nah, tadi ibu sebut apa? Oh iya, hak terkait gitu ya. Jadi kalau hak terkait itu hak terkait itu ada pada orang yang menyanyikan atau pelaku ya, performers. Jadi dia tidak menciptakan tetapi dia menampilkan, pelakon ya. Jadi dia tidak membuat ciptaan tetapi dia membuat suatu ciptaan menjadi indah karena tampilannya. Jadi kalau Anang bikin lagu, kalau yang nyanyi Krisdayanti ya jadi bagus lagunya. Tapi tentu kalau yang nyanyikan kita ya nggak akan laku gitu ya. Itu jadi ada hak terhadap performers, hak terkait pelakon ya, performer. Selain hak terkait itu juga ada pada pada perusahaan rekaman, label ya, perusahaan rekaman, produk ya, perusahaan rekaman itu juga memiliki hak terkait ya. Jadi yang bikin hak ciptanya adalah Didi Kempot misalnya, tetapi kemudian ada perusahaan label Sony misalnya atau siapa, Marco,
itu kemudian merekam, kan jadi suara Didi Kempot menjadi lebih bagus, ada musiknya, ada apanya. Nah, kan sudah itulah perbaiki begitu. Nah, India juga punya hak, tapi bukan hak cipta, namun haknya adalah hak terkait. Seingat mudah-mudahan ya. Nah, itulah WIPO Performance and Phonograms Treaty ya. Jadi perlindungan terhadap audio ya, terhadap audio. Hak pelaku pertunjukan itu dilindungi gitu ya. Nah, itulah WIPO Copyright Treaty. Kemudian ada lagi, kalau Anda lihat di sub saya begitu ya, atau di sub saya ataupun di RPS saya itu, kita hari ini memang bisa bicara mengenai international treaties begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat WIPO Performance apa namanya? WIPO Performance and Phonogram Treaty ya. WIPO Performance and Phonogram Treaty atau perlindungan internasional WIPO mengenai tampilan dan fonogram gitu ya. Itu memperluas peraturan yang ada pada WIPO Copyright Treaty ya. Jadi ini hampir bersamaan lah bikinnya, mungkin bersamaan ya. Satunya mengatur copyright di dunia digital, kalau yang WIPO itu memberikan perlindungan untuk performance-nya ya itu. Ya juga ini juga menyatakan hampir sama juga, ini perlindungan mereka juga termasuk di dunia digital gitu ya, sama kurang lebih. Kemudian pada tahun 2012 ada yang namanya Beijing Treaty. Nah, ini memberikan perlindungan bukan cuma audio tapi juga audio visual ya. Jadi memperkuat atau memperluas perlindungan dari WIPO Performance and Phonogram Treaty, tidak hanya ke audio saja tapi audio visual ya. Jadi memberikan perlindungan bagi aktor, jadi bagi pemegang hak cipta ya, untuk rekaman pertunjukan mereka di media digital ya, media digital streaming ya, itu dilindungi. Nah, itu tadi jadi sudah ada konvensi Paris, Beijing Convention, Bern Convention, WIPO Copyright Treaties, WIPO Performance and Phonogram Treaty, dan Beijing Treaty. Ini yang tiga terakhir itu berkaitan banget ya. Tiga-tiganya itu adalah perlindungan untuk di dunia konten digital, copyright dan media sosial, performance podcast, YouTube. Mereka dalam hal ya, membuat konten itu ada. Nah, itulah treaty tersebut ya. Khas dari mereka seperti Nah, sekarang saya mau kaitkan dengan TRIPS ya. Pada tahun 1994 itu ada perjanjian TRIPS, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ya, tahun 1994. Ini memberi peraturan ini atau persetujuan ini, agreement ini mengatur mengenai mengenai objek haki ya, mengenai objek haki dan bagaimana standar perlindungannya di setiap anggota WTO ya. Jadi sebenarnya TRIPS itu merupakan bagian atau aneks dari perjanjian pembentukan WTO ya. Mungkin kalau kuliah di Unpar itu WTO itu mata kuliah yang diajarkan oleh Bu Eli dan Bu Risma ya. Saya nggak mengajar ekonomi itu ya, tapi ya tahu-tahu juga sih ya, sedikit saya bisa ngajarin juga dikit sebenarnya, karena WTO tidak akan bebas dari haki ya. Nah, pembentukan WTO itu di dalamnya tadi disebutkan ada aneks, ada lampiran yang namanya TRIPS.
Trade-related aspect of intellectual properties. Ya, nah ini mengatur mengenai perlindungan terhadap objek haki. Jadi objek haki aja yang dilindungi, bagaimana perlindungannya. Nah, sistem perlindungan yang ada pada TRIPS, ya, ada objeknya, sistem perlindungan itu sudah disebutkan standar perlindungannya dan disebutkan bahwa aturan yang ada di TRIPS itu merupakan standar minimal yang harus diatur pada setiap anggota WTO. Jadi di Malaysia aturan hak ciptanya itu mirip-mirip dengan di Indonesia. Hak cipta itu adalah apa ya, sama dengan di Malaysia. Ya, Indonesia, Malaysia hampir sama, nggak persis sama karena kita semua negara berdaulat, tapi standarnya sama. Nggak bisa kemudian Malaysia itu perlindungan hak ciptanya seumur hidup tambah 25 tahun, nggak bisa. Kemudian di Indonesia perlindungannya itu tidak ada perlindungan terhadap software, nggak bisa, ya. Di dalam TRIPS itu diatur perlindungan mengenai hak cipta itu minimal seumur hidup tambah 50 tahun, ada perlindungan terhadap software, ada perlindungan yang lain-lainnya. Paten juga, paten itu apa, perlindungannya seperti apa, itu diatur. Maka Indonesia aturannya nggak beda jauh dengan Singapura misalnya, dengan Jepang misalnya, karena kita semua adalah anggota WTO, ya. Jadi sekali lagi TRIPS itu mengatur standar minimal aturan mengenai haki yang harus dipatuhi oleh semua anggota WTO. Standar minimal, gitu ya. Ingat saya ngajar itu bolak-balik ya, standar minimal TRIPS itu mengatur mengenai standar minimal aturan TRIPS yang harus dipatuhi oleh semua anggota WTO. Hampir semua negara dunia ini adalah anggota WTO. Jadi ya aturan haki itu ya meluaslah di mana-mana di dunia ini, kecuali ada beberapa negara yang belum anggota WTO, yaitu Timor Leste itu belum. Kemudian ada juga beberapa negara lah di Afrika yang sangat terbelakang. Tapi yang lainnya name it, ya bilang aja apa, nah itu pasti anggota WTO. Jadi mengacu pada TRIPS ya aturannya nggak beda-beda jauh sama Indonesia. Ada sih bedanya. Nah, itu jadi Anda sudah tahu ada TRIPS ya, TRIPS WTO hubungannya apa ya. Kemudian juga TRIPS itu jadi menggabungkan standar Konvensi Paris dan Bern. Kalau Bern kan cuman hak cipta, standarnya seperti ini aturannya. Konvensi Paris itu hak milik perindustrian atau industrial property rights, itu aja. Nah, kalau TRIPS itu dia mengatur standar yang ada pada hak cipta dan yang ada pada Konvensi Paris. Jadi dia gabung ya, jadi lebih lengkap ya. Dan kemudian dia juga ada tentang perlindungan di dunia digital yang ada pada WIPO Copyright Treaties, WPPT, itu dia masukkan begitu ya. Walaupun waktu itu belum ada WIPO, tapi dia udah masukkan perlindungan di dunia digital begitu. Nah, itulah international treaties yang saya mau berikan. Ada lagi saya sebutkan di situ Doha. Saya senang sekali sebenarnya ini Doha Convention. Tapi nanti kalau ada waktu baru saya ngajar mengenai Doha Convention dikaitkan dengan bioteknologi. Saya suka banget sebenarnya sih ini dengan public health gitu ya. Tapi saya takutnya nggak ada waktu, jadi saya nggak janji banget lah mengajarkan mengenai Doha. Tapi kalau Anda spill dikit, nanya-nanya dikit, pasti saya banyak ngomong karena saya suka banget materi itu. Ya, oke lah hari ini seperti itu. Sebelum saya tutup, apabila ada yang mau bertanya, silakan. Nirwana, silakan. Ibu, saya izin bertanya. Maaf kalau misalnya soalnya dekat masjid jadi agak sedikit suaranya bentar. Problem. Orang Indonesia udah biasa. Oke, Ibu. Nah, Ibu, ini pertanyaan agak keluar sih, Bu, tapi mungkin bisa dikaitin sama Ibu. Aku lebih nanya ke pendapat Ibu. Kan ngelihat perkembangan teknologi yang sekarang yang pesat gitu, ada AI dan sebagainya, banyak orang yang kayak bahkan banyak orang yang udah melakukan atau membuat konten digital gitu di media sosial gitu, Bu. Kayak dari misalnya buat podcast, YouTube atau platform lain, di mana mereka itu dalam hal membuat konten, mereka kan punya konsep tersendiri untuk nilai jualnya mereka. Nah,
kayak misalnya gaya bicara atau hal yang mereka tawarkan dalam kontennya mereka. Kalau misalnya kemudian ada orang yang meniru hal ini, apakah itu ada perlindungannya atau enggak? Soalnya kalau misalnya saya perhatikan di media sosial itu ada kayak beberapa orang, kalau misalnya ada yang meniru konten orang lainnya atau konten dari pihak lain, mereka tuh kayak komentar, ini kayak kontennya si A, ini plagiat kontennya si B gitu. Padahal kan pada dasarnya kemungkinan dengan mengikuti atau meniru konten atau konsep konten dari pihak lain, mereka tuh kayak dapat endorse, penawaran endorse atau iklan dan sebagainya. Ini ada perlindungannya nggak sih Bu kalau terhadap orang yang memiliki orisinalitas terhadap konsep yang mereka buat dalam hal pembuatan konten itu? Oke, good. Bagus, Nirwana. Saya memang tadi gini, kalian kalau kelihatan rambut saya yang ada ubannya mungkin kelihatan. Karena apa? Karena memang agak campur dengan suara masjid gitu ya. Tapi saya tangkap sih. Nah, jadi konten-konten yang ada di internet dan sebagainya itu ya namanya konten yang ada di dunia digital yang sekarang banyak banget gitu ya. Kalau kita lihat dari WIPO Copyright Treaty ataupun WPPT tadi, nah itu kita lihat bahwa itu dilindungi oleh itu dapat perlindungan dari hak cipta begitu ya, dapat perlindungan begitu ya, karena itu adalah suatu ciptaan dapat perlindungan. Nah, yang menjadi masalah, yang jadi problem bukan tidak dilindunginya, tapi bagaimana menegakkan haknya, ya. Bagaimana menegakkan haknya akan sulit kalau dulu suatu ciptaan, misalnya buku, ya, zaman Anda mungkin masih sekolah begitu, perlindungan hak cipta itu palingan buku kalau beli di toko Gramedia itu mahal, mendingan beli kalau yang orang Bandung nih ya, belinya di Palasari, ya gampang lah lihatnya begitu ya. Oh, kalau misalnya penerbit Mizan atau penerbit Gramedia, oh itu pun juga masih ada masalah waktu itu ya. Oh, ini ada di kopi nih yang diperus oleh pedagang si A, pedagang B, tapi masih gampang. Polisi juga masih gampang lah kemudian melakukan pengambilan barang-barang tersebut ya, menyita barang-barang tersebut dengan perintah atau dengan laporan dari penerbit Gramedia dan sebagainya, bisa begitu ya. Mudah karena sama-sama di darat lah begitu. Tapi kalau di internet menjadi problem karena kita nggak tahu yang niru itu orang Indonesia, yang niru itu di Indonesia apa di Malaysia. Saya juga sering lihat konten-konten Indonesia, kemudian di Malaysia tuh cuman dia komentar karena Indonesia kan kreatif banget, kemudian orang Malaysia cuman ngasih gini, ini ada cerita tentang kayak gini, kemudian dia ngasih tahu dia hampir full itu kreasi dari si A, kemudian dia gabung lagi dengan yang B, digabung lagi dengan C, semuanya Indonesia. Gampang banget, dia nggak bikin konten, tapi dia cuman gabung-gabung saja. Nah, itu pelanggaran hak cipta apa nggak? Pelanggaran. Cuma problemnya adalah pelanggaran yang itu diakuin, itu pelanggaran merupakan pelanggaran hak cipta Indonesia yang ada di Amerika, di Malaysia. Dilindungi kan, tadi saya sebutkan bahwa hak cipta itu dilindungi bukan cuma di Indonesia saja, tapi di negara sesama anggota WTO ya. Jadi dilindungi sebenarnya di Malaysia. Malaysia juga, negara Malaysia mengakui bahwa itu pelanggaran hak cipta. Tapi bagaimana mengeksekusi itu yang jadi masalah, Nirwana. Gimana nih yang Indonesia aja, yang di Jakarta kemudian di Bandung ditiru, kita susah loh, ini orangnya di mana begitu ya. Nah, itulah yang jadi problemanya adalah penegakan hukumnya. Oke. Yang jadi ada yang bisa dilakukan adalah ada kewajiban dari providernya untuk kalau dilaporkan, tapi kita harus buktikan, dan itu agak sulit juga membuktikan bahwa itu adalah pelanggaran, dia bisa take down. Nah, itu bisa pelajari cara atau peraturan mengenai take down di YouTube, di mana itu agak beda-beda satu dengan yang lain. Tapi itu memang adanya pelanggaran, tapi problema dunia digital adalah
gampang meniru, gampang sekali meniru, nggak seperti mengcopy buku, dijilid dan sebagainya. Sekarang gampang lagi, gampang sekali 1 detik sudah mengcopy. Dan yang kedua, penegakan hukumnya sangat sulit. It is the problem. Gitu Nirwana, cukup jelas? Jelas Bu. Jadi masalahnya itu lebih ke penegakan hukumnya pada akhirnya ya Bu ya. Yes, dunia digital itu membuat masalah penegakan hukum menjadi problem yang sangat besar. Baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama. Ada mau tanya? Murat, kamu ngapain? Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau tanya, ya kita selesaikan saja hari ini. Udah mau buka puasa nih ya. Saya absen sekarang satu sebentar. Ibu ini dulu. Sebentar. Bentar ya. Mana ini? Cari di lektor. Bentar ya. Mana sini? Yes. Nih. Loh, bentar ya. Kok nggak mau keluar nama-nama kalian? Bentar. Ini kenapa sih ini? Barangkali harus ditutup ya. Bentar ya. Lah, nama kalian kok nggak ada? Tadi ini nggak mau Bentar. Bentar. Namanya nggak bisa dilihat, presensi mahasiswa. Kok aneh? Nah, ini bisa. Oke, Ibu ini aja ya. Kalian masih ada kan? Masih Bu. Sih, Bu itu langsung. Oke, Ibu ketutup sama ini kalian nih, sama layar ini nih. Oke, Bu ini aja ya. Muhammad Rafli nggak ada, Belinda ada? Hadir Ada Bu ya? Tommy? Hadir Bu. Akila? Hadir Bu. Nirwana? Hadir Ibu. Muhammad nggak ada ya? Wendlin? Ada. Hadir Ibu. Ahmad Benyamin? Lia, Ahmad Benyamin nggak ada nih? Ada Bu. Hah? Ada Bu ada. Ya oke. Lia Kristi? Oke. Lia Kristi? Hadir Ibu. Valerin? Hadir Bu. Oke, thank you. Valerin, kamu tolong ini Ibu ya, tolong validasi ya. Baik Bu. Bisa kan? Bisa ya. Oke, makasih semuanya. Silakan meninggalkan ruangan. Makasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya.